poin yang pada poin yang pertama ini melalui 3 hal ini menjadi sebuah cara berteologi yang kontekstual di Indonesia bagi gereja-gereja Indonesia untuk menjawab pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari poin pertama ini teman-teman, ketiga hal yang sudah terangkum dalam poin pertama, gereja-gereja ini tidak terlepas dari ketiga cara ini memahami, menghayati, terus memberitakan Injil. Itu adalah sebuah perwujudan iman dan sebuah tindakan Injil untuk menjawab pergumulan Indonesia seperti ketidakadilan, krisis iklim, dan revolusi modern. Nah, yang poin kedua nih teman-teman, gereja seringkali luput dalam tugas dan panggilannya karena melepas tanggung jawab dalam menjawab ketegangan hubungan gereja dengan agama lain. Sehingga dengan membangun sebuah komunitas gereja yang sejati dan berdampak dalam membawa transformasi di masyarakat Indonesia, PTPB ini memberikan arah kepada gereja-gereja untuk terbuka dan mengulurkan tangan, berdialog, membangun relasi yang baik, menghargai guna mencapai sebuah perdamaian. Nah, hal yang ketiga ini menjadi sumbangsi berteologi kontekstual dalam PTPB bagi gereja-gereja di Indonesia untuk terus menghayati keberagaman sebagai cara untuk mencintai juga karya Allah bagi Indonesia dan terus bersama-sama merangkul latar belakang. Nah, teman-teman, UUD 1945 ini menjadi sebuah kitab bagi Indonesia yang memiliki isi harapan dan ketegangan yang dituangkan dalam UUD 1945. Gereja-gereja melihat bahwa banyak penyelewengan yang terjadi di Indonesia sehingga dalam tugas dan panggilan bersama gereja-gereja Indonesia menjawab pergumulan Indonesia dengan memegang juga pada isi harapan yang sudah tertuang dalam UUD 1945. Nah, yang hal kedua itu merupakan krisis keesaan gereja, di mana masih banyak gereja yang menutup diri dengan menjawab tantangan-tantangan dalam masyarakat. Gereja masih mengikuti mengikuti arus reformasi dengan sehingga mengabulkan misi gereja. Sehingga dalam PTPB ini mendorong mempersatukan gereja-gereja Indonesia untuk bekerja sama, saling mendukung dan tidak hanya berfokus pada lintas agama namun lintas denominasi. Nah, yang ketiga ini hal ini memeriksa keberadaan gereja dalam bentuk pelayanan ibadahnya, sudahkah sesuai dengan kehendak Allah, sudahkah menjawab pergumulan Indonesia. Nah, tantangan ini menjadi salah satu bentuk tugas dan panggilan bersama gereja-gereja Indonesia untuk mengembangkan program-program yang bertujuan mencapai kemandirian di Indonesia, baik teologi, daya, dan dana. Yang next, di sini kami tentang makna tugas bersama. Kami mengangkat tentang persekutuan jemaat mula-mula pada masa lampau itu, di mana jemaat mula-mula mempraktekkan ajaran dan beribadah kepada Tuhan. Mereka menggunakan kebutuhan komunal jemaat untuk saling mendukung, saling berlandaskan pada ajaran-ajaran Kristus, sehingga bersama-sama untuk mengedepankan cinta kasih dan kesetaraan bagi semua orang yang berada dalam komunitas gereja maupun di luar komunitas gereja ataupun bagi mereka yang belum percaya. Nah, dalam konteks ini kami tentunya mengangkat tentang gereja-gereja di Indonesia, di mana dalam tugas dan panggilan bersama mereka menghargai, menghormati, melayani, memberitakan Injil. Gereja-gereja bersatu untuk menjadi satu dalam Tuhan di Indonesia, menciptakan lingkungan di mana setiap gereja ini saling menerima satu sama lain, mengakui perbedaan, dan di tengah-tengah kemajemukan menjalankan tugas dasar panggilannya, yaitu menyuarakan damai sejahtera Allah di dunia. Tentu dialektika masa lampau dan masa kini dari jemaat mula-mula dan konteks ini, mereka selalu berpatokan pada masyarakat, kepada sesamanya untuk menegakkan keadilan dan menegakkan cinta kasih yang berlandaskan pada Kristus. Nah, next kami menggunakan model teologi kontekstual dari model praksis dan model budaya kandungan. Model praksis ini menjadi cara berteologi kontekstual dengan meletakkan fondasi ajaran Kristen untuk melihat
konteks perubahan sosial ada aksi refleksi aksi, dan di sini gereja-gereja di Indonesia tentunya menggumuli fenomena tersebut dengan landasan Injil untuk menciptakan perubahan bukan hanya bagi gereja saja, tetapi bagi masyarakat di Indonesia. Nah, yang model budaya tandingan ini tentunya Injil sebagai lensa di mana dia menempatkan Injil sebagai bagian penting untuk memurnikan konteks kebudayaan dalam ajaran-ajaran yang ada di Indonesia. Injil melihat bahwa masih ada tindakan-tindakan diskriminasi dalam ajaran-ajaran itu sehingga memurnikan konteks tersebut. Nah, di sini kami menggunakan pemikiran Pak John Vitale, di mana dia mengatakan bahwa gereja itu harus hadir untuk mengurus ketidakadilan dan menempatkan hak asasi manusia sebagai jantung masyarakat. Nah, Pak John Vitale menggunakan teologi semua untuk semua di Indonesia supaya melakukan keadilan, saling menghargai perbedaan yang ada, mendukung sesama yang kesulitan, memperhatikan sesama yang tertinggal, dan menjadi sebuah cara juga bukan untuk mengkristenkan tetapi memberitakan, membenarkan Injil yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan esensi Injil yang ada dalam konteks Indonesia. Nah, di sini upaya kami dalam berteologi kontekstual dan kecerdasan majemuk kami ini ada nyanyian tentang bersatu untuk menjadi satu, ada karya kami yaitu melanjutkan karya Allah dan mewujudkan Indonesia yang Pancasilais, lalu ada kita adalah gereja dan Indonesia dan tarian persatuan. Nah, ini sebuah upaya kami berteologi secara kontekstual untuk menjawab persoalan-persoalan di Indonesia. Refleksi teologisnya yaitu PTPB ini menjadi tugas dan panggilan bersama gereja-gereja di Indonesia untuk merespon kehendak Allah dan menjawab pergumulan di Indonesia. Nah, gereja-gereja bersatu untuk menjadi satu dalam Tuhan di Indonesia, menciptakan lingkungan yang adil, yang saling menerima satu sama lain, merangkul satu sama lain, mengakui perbedaan. Nah, dari sini kita juga dapat memahami bahwa teologi semua untuk semua menjadi sebuah cara upaya berteologi kontekstual yang baru di Indonesia, supaya kita dapat menegakkan keadilan, dapat tahu bahwa ini adalah persoalan-persoalan yang maka harus kita jawab bersama. Nah, yang next kesimpulan, PTPB ini menjadi titik tolak dan sekaligus pemberi arah bagi gereja-gereja Indonesia untuk mengikuti pekerjaan Roh Kudus, supaya membaharui, membangun, mempersatukan gereja supaya gereja semakin mampu menghadapi tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang ada, dengan juga menciptakan toleransi, keadilan, perdamaian di Indonesia. Nah, sekian dari presentasi kami. Selamat menyaksikan karya